So, Wiebs, apa kabar semuanya? Hope you all doing amazing. Selamat datang semuanya di Babu, Bacotan Wibu, segmen minim edit, minim effort, dan minim segalanya. Kayaknya nggak usah terlalu banyak basa-basi lagi soal apa yang ingin gue bahas di video kali ini. Karena ya udah jelas lah ya dari thumbnail dan judul video ini. Intinya episode kedua dari Shikanoko udah keluar dan gue mau bahas soal tersebut. Tapi sebelum itu, refresh time. Kalau kalian belum nonton episode 1 dari animenya, nonton dulu sekarang, supaya kalian nggak menyesal di kemudian hari. Tapi harusnya kalian udah nonton sih sekarang, karena keluarnya juga udah lama lah ya. Dan sesuai dengan trademark gue, pembahasannya sedikit terlambat. Lebih dari 1 hari. Anyway, pada episode 1 dari Shikanoko, kita dikenalkan dengan seorang perempuan mantan cam-caman SMP bernama Koshitorako, atau akrab disapa Koshitang. Beberapa menit memasuki episode 1, kita langsung disuguhkan dengan kemunculan dari bintang utama kita, yaitu Shikanoko Noko atau dikenal dengan Nokotan yang nyangsang di tiang listrik tanpa diketahui penyebabnya. Di episode ini juga kita diperlihatkan kalau Nokotan ini bukan gadis biasa, karena bukan hanya memiliki tanduk, Nokotan juga mampu mendeteksi hal-hal kacau lain menggunakan tanduknya. Seperti contohnya di saat Nokotan bisa mengetahui sejarah kelam dari Koshitan yang merupakan mantan preman sekolahan hanya dengan menggunakan tanduknya yang entah kenapa bisa nyala. Jangan tanya gua. Masuk lebih dalam, kita diperlihatkan bagaimana Nokotan ini memiliki aura yang sangat ganas. Bahkan setara dengan ganasnya bos di Elden Ring maupun Dark Souls. Dan di saat yang sama, kita juga diperlihatkan bahwa Nokotan ini merupakan seorang perempuan yang sangat tongo. Dimana kalian juga bisa melihatnya ketika Nokotan mencoba untuk menerobos masuk kelas dengan paksa udah kayak Patrick Star. Hingga membuat pintu kelas hancur dan juga menerbangkan puing-puing dari pintu tersebut hingga ke arah seluruh siswa yang berada di sana. Dan kacaunya, no one fucking cares about that. Semua terjadi udah kayak hal normal begitu saja, kayak oh ya udahlah ya, cuman bongkahan tembok ini palingan juga digigit otak doang, ya bukan hal besar lah ya. And that's not the end. Karena setelah Nokotan memperkenalkan dirinya, ia kemudian pergi ke arah tempat duduknya dan menyebut Koshitan sebagai mantan preman. Anehnya, semua kelas justru kaget soal hal ini ketimbang seluruh keanehan yang ada sebelumnya. Harusnya gue nyebut semua ini di video sebelumnya, tapi ya udahlah ya. Palingan jadinya cuma sedikit yang nonton, bukan hal gede lah ya. Fuck. Anyway, episode ini ditutup dengan Koshitan yang dijebak oleh Nokotan untuk gabung ke klub aneh bernama Klub Rusa. Kira-kira itu yang terjadi di episode 1. Oh iya, hampir lupa. Banyak juga bagian yang menunjukkan Rusa yang muncul secara tiba-tiba dengan menegaskan dirinya berada di dimensi yang berbeda dengan semua orang. Gua rasa untuk hal tersebut nggak usah dijelasin lagi kenapa. Masuk ke episode 2. Episode ini dibuka dengan Koshitan yang pergi ke sekolah pagi-pagi buta dengan membawa banyak barang untuk ditaruh ke dalam klub rusa. Tujuan dari Koshitan melakukan hal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat klub rusa yang sangat ia benci berubah menjadi surga yang sangat menyenangkan. Yang menarik dari hal tersebut adalah gimana semua informasi yang gue jelaskan barusan didapat dari sebuah adegan di mana Koshitan ngobrol bareng sama narator yang seharusnya nggak ada yang bisa denger sama sekali. Bahkan kalaupun ada harusnya cuma Nokotan doang yang bisa denger, tapi ini kenapa? Ya udahlah ya, bukan hal besar ini. Anyway, pikiran Koshitan yang sudah sangat happy menantikan waktunya bersantai di dalam tanda kutip surga yang telah ia siapkan dari jam 3 pagi akhirnya harus dihancurkan setelah melihat bagaimana klub rusa telah dibuat kacau balau oleh orang yang tidak diketahui batang hidungnya. You know, harusnya gue bisa bersimpati dengan bagaimana keadaan Koshitan yang sudah susah payah mengerahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk mempercantik tempat yang ia tidak sukai. Namun, dihancurkan begitu saja tanpa sebab. Actually, no, I really know how that feels. Tapi gue gak bisa bersimpati, jangan bersimpati, bahkan hanya sekedar fokus aja gue gak bisa. Ya coba pikir aja gimana gue bisa fokus coba kalau tiba-tiba dikasih backstory yang gak jelas, fourth wall breaking, dan juga ini. Gimana bisa kocak? Bahkan setelah hal tersebut juga gue dihajar dengan kenyataan bahwa yang ngancurin tempat tersebut itu ternyata adik kandungnya Koshitan yang ternyata cuman iri ke Nokotan yang tiap hari kerjanya hanya ngebully kakaknya sendiri sampai setengah mampus. Siskon sialan. Ditambah dengan tingkah Nokotan yang dongo sampai ke DNA juga bikin gue gak bisa fokus buat nonton. Bahkan meresapi setiap karakter. Gue malah bikin sakit perut terus. Ya gue tahu anime ini anime komedi dan gue malah suka banget, tapi ya gue gak tahu kenapa gue teriak-teriak sekarang. Anyway, setelah kejadian yang sangat ngaco tersebut, akhirnya Nokotan menantang Anko, adiknya Koshitan, untuk duel secara jujur dan adil. Padahal dia sendiri udah kalah dari awal, kocak! Singkat cerita, Anko setuju dan menerima tantangan dari Nokotan. Dan, loh, bentar. Ini kenapa tiba-tiba jadi pensi sekolah, kampret? Kenapa jadi cerdas cermat? Kenapa malah ngebully Koshitan jadinya? You know what? Episode pertama dari Shikanoko intinya adalah ngebully Koshitan. Episode kedua intinya adalah ngebully Koshitan. Jadi inti dari anime ini apa? Betul, azab preman SMP. Udah gitu aja, capek gue nontonnya.
Kalian tahu, gue udah berpengalaman dalam membahas anime secara mendetail selama kurang lebih 4,5 tahun. Dan jujur, walaupun dengan jam terbang yang cukup terbilang lama tersebut, nggak jarang gue dibikin pusing dengan apa yang harus gue bahas soal anime. Tapi hal tersebut biasanya dapat gue atasi dalam beberapa jam saja setelah brainstorming, coret-coret kertas kosong, atau bahkan ngomong sendiri kayak orang gila. The more you know. Jadi sesulit apapun itu, gue masih bisa mengeluarkan kata-kata mengenai anime tersebut. Karena pada dasarnya, sesulit apapun anime tersebut untuk dibicarakan, selama animenya masih bisa dibicarakan walaupun hanya sedikit sekalipun, maka gue bisa membicarakannya hanya dengan sedikit alterasi dan sebagainya. Tapi setelah nonton anime ini, gue sadar satu hal. Gue masih sangat goblok dalam membicarakan sebuah anime. Tapi ya sebenarnya salah gue juga yang nyoba bahas sebuah meme yang dijadikan serial. Jadi ya intinya tetap sama. Sejauh ini anime ini isinya cuma meme random yang dibungkus dengan tema cute girls doing cute things. Tidak ada yang perlu dikomentari lebih lanjut karena pada intinya kalian hanya perlu menikmati anime ini sebagai meme saja. Dan ya kira-kira itulah. Tahu capek, taruh aja lah yang mau kalian taruh di komentar. Makasih udah nonton. Till we meet again. Have a nice day lah pokoknya.